Kali ini kita bakal ngobrolin topik tahun 2026, wajib punya side hustle. Coba posisiin badan lo serileks mungkin. Kalau lo lagi rebahan, rapiin bantal lo. Kalau lo lagi dengerin ini pakai headphone, santai aja. Kita ngobrol santai dari hati ke hati mumpung suasana lagi hening. Oke, pernah gak sih lo mikir kenapa belakangan ini kepala kita kerasa makin berat? Rasanya ngejalanin hidup di tahun ini tuh beda banget sama tahun-tahun kebelakang. Semua hal kerasa jalan begitu cepat dan harga-harga ngerambat naik, kebutuhan makin banyak, sementara penghasilan utama kita ya gitu-gitu aja. Kadang sebelum tidur pas lampu kamar udah mati, pikiran kita itu suka datang tanpa diundang. Pertanyaan simpel kayak nanti bulan depan gimana ya? Atau kalau ada kebutuhan mendadak gua harus nyari kemana? Perasaan cemas kayak gitu tuh manusiawi banget. Dan jujur, gue juga pernah ada di titik itu. Rasanya kayak kita lagi berenang di laut lepas, tapi cuma ngandelin satu pelampung kecil. Kalau pelampung itu bocor, kita bingung mau pegangan kemana. Nah, disitulah kenapa gue ngerasa di tahun ini punya side hustle bukan lagi cuma sekedar gaya-gayaan atau ikut-ikutan tren, tapi lebih ke cara kita buat ngelindungin diri sendiri, punya safety net biar kita bisa lebih tenang. Tapi tunggu dulu. Jangan bayangin side hustle itu harus sesuatu yang berat, yang bikin lo makin stres, atau yang menyita seluruh waktu istirahat lo. Bukan bro, bukan itu maknanya. Side hustle yang sehat itu justru yang lahir dari hal kecil yang emang lo suka. Mungkin lo hobi nulis, hobi desain, suka ngedit video, atau sekedar seneng ngerakit sesuatu di kamar. Hal yang biasanya cuma lo jadiin pelarian pas lagi capek, ternyata bisa lo ubah jadi nilai tambah. Gak perlu langsung dapat hasil yang besar kok. Dapat sedikit tapi konsisten aja. Itu udah cukup banget buat bikin napas kita terasa lebih lega. Banyak orang yang ketakutan duluan pas mau mulai. Mereka mikir, aduh, gue gak punya modal. Aduh, gue gak bakat apa-apa nih. Tapi percaya deh sama gue. Di era sekarang, modal terbesar itu bukan uang bro, melainkan keberanian buat nyoba dan konsistensi. Lo gak harus langsung perfect di hari pertama. Just take a small step bro. Luangin waktu 1 atau 2 jam sehari setelah kerjaan utama lo selesai. Gak usah buru-buru. Nikmatin aja prosesnya. Kadang proses ngerjain hal yang kita suka itu justru bisa jadi terapi buat ngelepas penat setelah seharian kerja buat orang lain. Gue tahu lo capek. Gue tahu seharian ini lo udah berjuang keras banget. Tapi gue cuma mau ngingetin investasi terbaik itu adalah investasi ke diri lo sendiri. Punya penghasilan tambahan itu bukan cuma soal nambah angka di rekening, tapi soal ngebela rasa aman dan kebebasan buat masa depan lo. Biar suatu hari nanti lo gak perlu terlalu cemas lagi ngelihat hari esok. Sekarang, mumpung hari ini udah malam dan tubuh lo udah minta hanya buat istirahat, tutup dulu semua pikiran yang bikin kepala lo berat. Simpen dulu semua kekhawatiran lo buat besok. Hari ini lo udah ngelakuin yang terbaik dan lo berhak buat tidur nyenyak. Pelan-pelan aja bro. Besok kita coba lagi. Langkah demi langkah. Makasih ya udah dengerin obrolan gua malam ini. Kalau obrolan santai kayak gini bisa bikin pikiran lo sedikit lebih tenang, tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kita bisa sering-sering ngobrol kayak gini sebelum tidur.